jejaring sosial itu, khususnya di dunia maya, cukup tinggi. Nah, tingginya angka pembaca di media online itu tidak dibarengi dengan literasi digital yang tinggi. Sehingga kemudian tidak jarang kita dapatkan ada benar-benar media menyajikan informasi yang benar, tapi masih ada juga bertanya, di manakah? Di mana? Siapa? Padahal di dalam itu dijelaskan. Nah, ruang-ruang seperti ini sesungguhnya nanti dikembangkan lewat diskusi adalah media tidak bisa lepas tangan hanya berkomentar silahkan dibaca, tapi juga harus memberikan penjelasan atau edukasi terkait apa yang dialami hari ini bangsa kita terkait COVID. Nah, secara garis besar saya mau sampaikan bahwa rumah besar seorang jurnalis ada di bagaimana memproduksi sebuah berita, media itu punya peran dan tanggung jawab yang sangat besar. Kalau jurnalis yang sehat tentu ada di media yang sehat juga. Itu saja, nanti selebihnya kalau saya prosesnya adalah diskusi. Terima kasih. Oke, baik. Ini yang disampaikan oleh Bung Hanar tadi memantik kita untuk semakin mengekspor wacana. Mungkin sebentar akan diulas lagi lebih jauh, kira-kira peran jurnalis termasuk dalam pengambilan data, penyebaran informasi, atau pengambilan gambar di tengah-tengah kita saat ini, khususnya menghadapi COVID-19 ini. Barangkali mungkin akan bisa diulas lebih spesifik oleh Bung Ridwan. Untuk itu, langsung saja saya persilakan kepada Bung Ridwan. Silakan, Bung. Halo, Bung. Halo, Bang Ridwan. Sorry, tadi masih mute. Oh, iya. Ulangi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas diskusinya. Jadi di awal ini saya akan saya akan mengangkat kasus yang di klaster Kandemeng karena pertama saya terlibat di situ. Terus ada contoh kasus menarik dari kasus ini, khususnya kalau kita kaitkan dengan jurnalisme. Ini saya bisa sharing ini saya mau buat tadi. Coba untuk sharing screen. Sen, coba admin share dulu. Dia mau sharing ini. Jadi saya akan angkat kasus ini, yang kasus Kandemeng, karena di Sulawesi Barat ini ada 2 klaster besar, yakni di Kota Kayang, di Mamuju Tengah, sama di Kandemeng di Pulau Alimandar. Nah, ini kebetulan kampung halaman saya ini kayak di Tinambung. Tapi saya sekarang tinggal di Pambusuang, berjarak kurang lebih dari 5 kilo dari Kandemeng. Dulu. Ini bisa lihat ya. Teman-teman bisa lihat ini. Bisa, Bang. Bisa. Jadi ini presentasi singkat. Ini dari kasus Kandemeng. Jadi Kandemeng itu salah satu dusun di Desa Batulaya, Kecamatan Tinambung. Ini kalau agak meskipun disebut dusun, tapi dia bagian dari Kota Tinambung. Yang Tinambung sendiri itu kelurahan. Jadi kalau kita lihat peta ini kan ramai sekali. Nah, itu yang merah itu adalah jalan pendidikan yang beberapa warganya itu 12 orang positif COVID, 1 meninggal dunia. Adapun rumah saya itu ada di sudut kiri bawah, itu yang dekat masjid. Tapi sekarang saya di Pambusuang. Nah, ini kejadian di Kandemeng. Mungkin teman-teman sudah baca di press release yang dikeluarkan oleh provinsi. Tapi saya ada mau tambahkan sedikit penjelasannya karena di situ terlalu Jadi Sabtu itu tanggal 4 April 2020 ada orang meninggal di Kandemeng. Ini bukan kasus corona ya, ada orang meninggal. Warga sekitar, kerabat banyak yang datang melayat di situ. Yang meninggal ini keluarga yang belakangan dikasih identifikasi sebagai pasien nomor 50.
inisialnya MU. Terus Selasa dan 14 April diadakan tahlilan, yang kembali itu orang datang ke situ. Tapi di antara meninggal ini sama tahlilan ini, menurut di press release juga, Pak MU ini sempat ke Makassar. Kalau tidak salah itu ada juga orang meninggal di sana, jadi datang melayani. Terus ini tanggal 29 April ini salah satu sudah mulai dikasih calon warna merah karena di Kandemeng ini ada pasien PDP itu meninggal dunia yang sempat 2 hari 3 hari itu dirawat di rumah sakit daerah Polewali. Itu waktu dimakamkan masih statusnya itu masih PDP. Nanti keesokan harinya itu kembali dilanjutkan rapid test di Kandemeng, itu menjadi rapid test sebelumnya itu totalnya itu 42 orang. Tapi yang reaktif itu cuma 15. Nah ini puncaknya tanggal 5 Mei. Dari 42 orang itu 12 dinyatakan positif tes swab. Jadi 11 karena satu itu sudah meninggal dunia, yaitu almarhum HA. Nah ini yang perselis yang saya sempat sampaikan tadi yang teman-teman. Tadi saya riset kecil-kecilan di beberapa media Sulawesi Barat. Paling tidak ada 3 media yang memuat press release ini, Masalembo, Katinting, sama Sunbarkini atau Kumparan. Karena keterangannya hampir sama. Ini nanti ada penjelasan lagi di press release ini bagaimana kita sebagai jurnalis harus itu tadi jangan terlalu mengandalkan ini keterangan pers. Atau saya sampaikan memang di sini itu di semua disebutkan untuk pasien Kandemeng ini di kalimat terakhir itu selalu menyebut sementara isolasi mandiri di Gedung Lama Kantor Camat Tinambung. Padahal realitasnya, karena saya saksikan langsung itu waktu dijemput, itu semuanya itu di rumah. Tidak ada satupun yang diisolasi di Kantor Camat Tinambung. Memang ada rencana di situ, tapi terjadi penolakan waktu tanggal 29 April waktu ada orang meninggal. Jadi di press release ini sudah ada kekeluaran di situ. Dan 3 media yang memuat hal yang sama bahwa itu disebutkan bahwa mereka itu diisolasi di Kantor Lama Camat Tinambung. Yang sempat saya japri karena sebelumnya itu ada komunikasi yang dari Sulbar. Ini saya sampaikan bahwa faktanya tidak begitu. Saya lanjut. Nah ini tadi yang kasus di Kandemeng. Ini saya berdasar dari keterangan pers. Jadi yang nomor 45 itu di atas warna hitam yang meninggal dunia, pasien nomor 45, umur 57 tahun. Nah yang jadi, dia bukan penyebar ya karena dia sebelumnya itu dia tidak diketahui bahwa dialah nomor 1 kalau di Kandemeng itu menderita. Makanya itu dia dikasih nomor itu pasien nomor 50. Seharusnya kan dia harus lebih rendah dari HA ini di atas yang 45. Jadi di keterangan pers itu disebutkan bahwa semua pasien ini sempat istilahnya itu berhubungan erat dengan MU. Nah, ada sebagian besar pasien itu ada 5 orang, itu satu rumah dengan MU. Kecuali ini yang MB, anak 7 tahun. MB ini dia punya nenek yang tinggal di belakang rumahnya MU. Nah, si nenek ini sering ke rumahnya MU untuk bantu-bantu masak apa. Nah, karena neneknya kerja membantu di situ, si cucu ini, si MB itu ikut di situ nonton TV. Nah, kemungkinan besar dia tertular di situ. Jadi ini terus yang pasien nomor 48 sama 49 itu disebutkan juga pernah ke Makassar. Jadi ada kemungkinan selain kena di acara MU, mungkin juga di waktu ke Makassar. Jadi ini yang kasus Kandemeng. Terus, nah ini yang saya sudah mulai teknis liputan. Ini kalau saya pribadi ini waktu pemakaman, saya sebagai freelance, jadi beberapa teman itu menggunakan foto saya seperti di Radar Sulbar.
Ini yang di edisi, kalau tidak salah di edisi tanggal 30. Terus yang ini kasus kedua yang saya liput adalah penjemputan di Kandemeng waktu 11 orang itu dinyatakan positif. Nah ini dimuat di Radar Sulbar, ada 2 foto saya yang dipakai di halaman 1, terus di TV One, di iNews sama Metro TV juga. Nah ini yang membuat viral ini, dan ini akan menjadi diskusi. Ini postingan saya di media sosial, jadi teman-teman mungkin sudah lihat foto anak-anak yang bawa kantongan plastik itu. Ini saya posting di Twitter, terus banyak orang lihat, termasuk apa yang saya posting di Facebook, sama ada video juga saya posting di YouTube. Nah yang saya juga posting ke kaitannya dengan ini di Instagram. Waktu jemput dan foto-foto. Nah itu awalnya itu yang di Instagram postingan itu yang sudut kanan bawah buka pintu itu ada beberapa foto, salah satunya yang foto anak-anak yang dijemput itu. Nah ini sampai saya buka tadi di kurang lebih 2 jam lalu di Twitter itu yang meretweet itu lebih 2.000 orang, like 51.000, terus yang melihat ini postingan 2,2 juta orang. Ini saya agak takut juga karena ini teman-teman ini kalimatnya ya. Bersama neneknya bocah 7 tahun berdasar swab ini menggunakan, dia packing sendiri menggunakan tas kresek. Nah ini menjadi ketika saya belakangan recheck ulang, ternyata tidak seperti itu. Ini kan pas hari H itu kita tidak punya harus merecek kemana, karena ini informasi saya dapatkan waktu itu saya datang di kantor Camat Tinambung, ramai sekali orang semua, dengar ya beberapa teman itu yang saya anggap dia terlibat di situ penjemputan menyatakan ada bocah sama neneknya dijemput, terus ketika lihat foto ini begini-begini dia sendiri. Nah, itu yang saya posting. Belakangan ini kemarin waktu, karena saya sudah 2 kali ke sana untuk wawancara, ternyata si anak ini cuma dia sendiri, neneknya tidak terpapar corona, jadi dia tinggal di rumah. Jadi ini yang menjadikan karena di retweet banyak orang. Ini kelemahannya Twitter karena kita tidak bisa edit, beda dengan di Facebook ketika diedit berapapun yang di-share itu. Maaf Kak, ya? Tadi ada kesalahan, bisa dibalikkan ini saya jadi host juga. Karena ternyata saya kasih kita di. Yang mana? Ada yang teman-teman mau masuk. Ada teman-teman yang mau masuk. Dikasih kembali. Bagaimana teknisnya nih? Di sudut video. Garis-garis 3 itu. Move host. Karena ini full screen muncul di sini. Partisipan. Admit. Oke, tunggu. Tidak muncul kursornya. Atau langsung undang aja Kak. Ya. Langsung admit impact all, ya. Masuk. Langsung impact mau masuk dia. Oke, admit all. Saya di situ. Jadi saya lanjut. Ini yang tampil sekarang apa yang layar ya? Twitter dengan ini Facebook. Tampilan di situ. Iya. Ini kok tidak ada muncul kursornya. Press release yang tampil. Nah ini tadi yang saya sampaikan. Ini yang saya kesini tadi saya jelaskan di Twitter. Terus yang
itu kan yang membuat anu juga salah satu menjadi perhatian itu selain dia seorang anak, itu yang tas kresek yang dia bawa. Ternyata itu ya, kan diceritakan di situ ada deskripsi mengatakan bahwa dia isi sendiri anunya kreseknya. Nah, kemarin saya konfirmasi ketika sudah saya bisa masuk ke zona merah itu, ternyata itu tas kresek berisi jaket salah satu keluar apa ya, yang pasien di situ. Adapun tas si anak ini karena terlalu besar dibawakan, jadi dia diminta bawa yang tas kresek kecil. Jadi terus terang itu kekeliruan yang salah satu, dan itu yang saya lakukan sendiri. Ini masalah apa namanya detail-detail di lapangan. Nah, ini juga menjadi salah satu kasus yang kita alami di peliputan di virus corona, karena ya kita kesulitan untuk melakukan konfirmasi langsung karena itu tadi harus protokol apa semua, dan kadang kita dilarang untuk masuk di situ. Terus contoh kedua yang apa namanya ini sudah tidak ada anunya presentasinya, adalah ini saya langsung saja. Ini apa yang saya posting di media sosial, di Facebook, itu ada direpost teman saya yang dia jurnalis CNN. Dia buat status di media sosialnya. Nah, yang menarik ini, ada teman, ya saya tidak usah sebut, jurnalis di Mamuju. Dia WA saya, Bang, ini saya mau pakai fotonya, terus bisa nggak saya ambil postingan di Facebook itu sebagai wawancara? Saya bilang silahkan. Itu ya saya tidak ikuti lagi. Nah, beberapa jam kemudian itu ada teman yang jurnalis CNN ini WA saya. Dia memperlihatkan berita, kok ada berita seperti ini. Maksudnya itu di berita itu disebutkan bahwa wawancara dengan Ridwan ini bla bla bla. Ternyata itu kutipan yang diambil adalah status teman saya, bukan statusku. Nah, yang lucu di sini media pemberitaan di media A ini, saya sebut saja media A, itu dikopas media B sama media C, isi yang sama. Ini media mainstream juga, media di situ. Nah, saya sempat salah satunya itu saya WA langsung yang membuat. Nah, itu belakangan itu dihapus oleh dihapus berita itu. Nah, nanti kurang lebih 1 jam kemudian salah satu menelpon saya kembali dan mewawancarai dan membuat postingan baru dari hasil wawancara saya. Jadi itu adalah contoh kasus ini mengapa peliputan corona ini kita sangat harus hati-hati, dan saya mengalami sendiri, dan terus terang jujur saya di postingan saya itu khususnya di Twitter itu ternyata tidak presisi. Nah, belakangan saya dan sementara ini saya buat tulisan panjang untuk menjelaskan hal itu, dan ini kesempatan pertama saya untuk menyampaikan ke teman-teman apa yang kekeliruan yang saya lakukan. Saya kira itu sebagai pengantar untuk diskusi ini. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mungkin Bang Ridwan bisa diterima dulu teman-teman yang saat ini sedang mau bergabung. Baik, ini semakin malam, semakin menarik diskusinya. Tentu ada beberapa hal yang kemudian disampaikan oleh Bang Ridwan, ini bisa memantik teman-teman untuk berdiskusi. Jadi sebelumnya saya akan bacakan dulu pertanyaan yang masuk di chat. Bagi teman-teman yang kemudian mau mengajukan pertanyaan secara langsung, silakan di raise hand sebentar. Atau bisa juga langsung lewat chat. Ini pertanyaannya, izin saya mau bertanya. Pertanyaannya dari Sulbar Express. Terkait literasi media yang disampaikan tadi oleh Kak Anhar, bagaimana membendung media sosial yang kecepatannya juga kadang melampaui media online. Bahkan kebanyakan konsumsi WA, grup, malah banyak tersebar di media sosial seperti nama-nama pasien, percakapan dokter, dan lain-lainnya. Nah, ini pertanyaannya ditujukan ke Bang Anhar, ya. Barangkali mungkin sebentar juga bisa ditambahkan oleh Bang Ridwan. Silakan dulu, Bung Anhar.
Lo, Bang Anhar. Anhar. Mic-nya diaktifkan. Kak Halo? Ridwan bisa diaktifkan mic. Oke, sip. Oke. Ya, siap. Ya, oke. Oke, terima kasih kepada kawan Hablu. Memang ini masih menjadi PR kita khususnya di teman-teman media. Kalau generasi milenial sekarang itu kan ada istilahnya apa yang FOMO, fear of missing out, takut ketinggalan informasi. Sehingga kemudian kalau kita ini cukup memperhatikan protokol dalam meliput, kalau banyak orang khususnya generasi milenial itu tidak takut. Mereka lebih baik lebih baik meninggalkan makanannya untuk mendapatkan sebuah informasi, lebih baik meninggalkan sholatnya, yang penting kemudian bisa update. Nah, persoalan itu sesungguhnya cukup menjadi diskusi kita di beberapa ruang grup. Ya, sebut saja beberapa identitas Facebook yang menyebut dirinya info, update, atau apalah dan sebagainya. Sehingga kemudian itu juga menjadi kekhawatiran bagi kita. Kalau masyarakat lebih percaya media sosial daripada media yang sebenarnya, itu bisa mereduksi kepercayaan media. Sehingga bagi saya sendiri menekankan ke teman-teman di media bahwa itu susah untuk dibendung kalau bicaranya di ruang media sosial. Tapi kalau teman-teman bicaranya di ruang media, berarti harus menyajikan informasi yang benar. Informasi yang benar itu bagaimana? Dari sumber yang akurat, sumber yang terpercaya, bukan asumsi, dan bukan hasil diskusi ataupun kemudian percakapan di Facebook. Kalau teman-teman sepakat bahwa perusahaan media itu mau bisa dipercaya oleh publik, maka cari juga sumber informasi yang betul-betul kredibel. Nah, memang saya kembali tadi ke persoalan sempat disinggung Pak Ridwan soal rilis itu. Nah, di situasi seperti sekarang ini kan kita bekerja dari rumah. Tidak kita mengandalkan rilis. Apalagi persoalan informasi COVID ini, hanya satu sumber kita, gugus tugas. Tidak mungkin kemudian kita mengambil informasi di luar itu. Apalagi mereka yang tidak punya kapasitas terkait hal itu. Nah, saya sendiri di situasi COVID ini cukup mendapat banyak kritikan, cukup mendapat banyak, bahkan ada bully-bulian dan sebagainya. Tapi saya anggap itu sebagai sebuah suplemen terkait pemberitaan. Karena apa yang disampaikan kemudian, banyak yang memperkirakan bahwa itu tidak benar. Banyak yang menyebutkan bahwa bahkan sempat saya sampaikan ke beberapa teman, ya saya diancam untuk dilaporkan. Saya cuma katakan bahwa kalau masyarakat tidak percaya apa yang saya sampaikan, ada ruangnya. Bisa klarifikasi, bisa pakai hak jawab, tapi saya harus tahu dulu kapasitasnya siapa, orang ini dari mana, dan seterusnya. Bahkan saya bilang, lebih jauh kalau tidak mau pakai hak itu, bisa melapor ke polisi. Tapi kan saya kira itu persoalannya lebih jauh lagi. Tapi kalau untuk menegaskan soal bagaimana kemudian membangun literasi digital, teman-teman sekalian bahwa sadar betul kita di Sulawesi Barat ini media online itu cukup menjamur, bahkan banyak sekali. Saya saja sudah tidak cukup kenal siapa semua, bahkan ada satu orang, banyak medianya. Sehingga kemudian dalam konteks jurnalis nanti dijelaskan kalau Ridwan kenapa penting ujian kompetensi, kenapa kemudian perusahaan pers itu harus betul-betul disebutkan sebagai perusahaan pers, karena kita mau betul-betul mengelola informasi yang benar, tidak dicampur adukan, ada perusahaan dagang, ada pengadaan dan sebagainya. Salah satu ciri sesungguhnya untuk mengedukasi masyarakat bagaimana membedakan antara media yang benar dengan media yang abal-abal, saya sebut saja media abal adalah dia dari sumber yang terpercaya. Apa yang dimuat itu betul-betul sumbernya bisa dipercaya, orangnya sesuai dengan bidang ahlinya dan seterusnya. Belum lagi kemudian kita bicara soal, ini belum bicara soal pimpinan redaksi harus kompetensi tingkat utama ya, tapi bicaranya soal bagaimana media itu menampilkan alamat yang jelas, menampilkan redaksi yang benar, sehingga kemudian kalau ada apa-apa ya bisa dipertanggungjawabkan. Nah, banyak sesungguhnya hari ini hanya sekedar beronline ria, saya sebut saya beronline ria, tapi tidak memperhatikan kaidah-kaidah sebagai sebuah media yang layak. Itu saja kalau dari saya, nanti selebihnya ditambahkan, teman-teman sekalian. Oke, ini semakin menarik yang disampaikan oleh Bung Hanar bahwa pertama kita harus kemudian memperoleh informasi dari
sumber yang tepat ya. Jadi pertanyaan Bung Hablu mungkin barangkali bisa ditambahkan oleh Bung Ridwan. Silakan langsung Bung. Ya, ini hampir semua kita alami kan hampir semua punya grup alumni, grup keluarga. Jadi cara yang paling bisa kita lakukan pertama adalah membendung itu ya, menyampaikan bahwa itu hoax. Nah ini juga kita hati-hati. Ini kan misalnya kasus ini waktu yang kasus Kandemeng ini. Ini kan sebelum datang penjemputan, itu pagi itu sudah liar itu informasi. Jadi di grup, salah satu grup jurnalis saya ikut di situ, sudah ada informasi A1 apa semua kan. Cuma ya kita itu tidak menahan karena belum ada postingan teman-teman di situ, misalnya yang apa namanya perselis apa belum ada yang pihak otoritatif. Di sisi lain itu sudah banyak di medsos yang apa ya yang mensonding-sonding begini-begini. Nah, ini kita agak dilema juga untuk menanggapi karena ketika ditanggapi dan anu kan ya oh ini nih menurut Ridwan ini ternyata begini-begini, itu jadi agak kita harus hati-hati juga. Jadi itu cara palingan. Terus kedua juga ini yang menarik juga bisa menjadi cerminan buat kita. Ini kan kalau saya cek di websitenya Dewan Pers itu hanya ada 8 media di Sulawesi Barat yang terverifikasi dan apa namanya istilahnya itu. Nah, saya cek-cek yang memuat berita corona yang update dan betul-betul memberi informasi itu, yang khususnya yang rilis tadi ini cuma 3 media, yang lainnya itu. Nah, itu kan belakangan baru. Jadi seperti yang disampaikan tadi itu kadang ya memang kita kalah dengan media sosial. Jadi untuk apa namanya untuk membendung itu agak mustahil juga karena kita tidak memiliki infrastruktur, misalnya ya kalau Facebook apa ketika mendapati hoax langsung dihapus atau bagaimana. Jadi memang ini pekerjaan rumah besar untuk melakukan literasi media, dan karena ini media sosial jauh lebih cepat, ya saya pribadi kayak begitu tadi meskipun ternyata ada juga blunder memposting di Facebook, di Twitter apa untuk tadi itu. Jadi sedapat mungkin ya meskipun kita memposting sebagai apa namanya pengguna media sosial, tapi kita sebagai jurnalis ya harus menggunakan kerja-kerja jurnalis seperti menunggu informasi yang betul-betul kredibel, terus sedapat mungkin juga ya membendung tadi itu informasi, misalnya penulisan deskripsi apa yang kita tuliskan itu ya standar pemberitaan lah, misalnya di mana apa semua. Dan menarik juga di kasus COVID-19 ini, ternyata itu yang paling penting sekarang itu adalah jurnalisme dasar kita, khususnya memperbanyak jaringan. Karena kan rata-rata kita tinggal di rumah. Nah, kalau kita punya jaringan pertemanan, terus misalnya pejabat apa semua di berbagai daerah, itu jauh lebih ampuh untuk mengkonfirmasi. Kan ceritanya ini kita tidak bisa pergi-pergi, jadi ini memang sangat penting, kasus yang sangat penting bagi kita sebagai media pembelajaran. Saya kira itu tambahan untuk pertanyaan dari Saudara Hablu. Saya tambahkan mungkin Iya. tadi. Ya, saya tambahkan sedikit. Mungkin memang ada beberapa persoalan juga. Saya sering pantau di ruang media sosialnya teman-teman. Kadang memang itu banyak juga teman-teman jurnalis lebih di luar napasan di statusnya daripada nakasih nama di medianya. Padahal harusnya itu kalau kau adalah jurnalis, muat dulu di mediamu sehingga kemudian mediamu itu menjadi statusmu. Nah, ya kan? Itu yang jadi persoalan. Nah, kadang juga teman-teman, dia tomi wartawan, dia tomi pimpinan redaksi, dia yang colok, dia yang cari. Sehingga kemudian di hal-hal seperti itu, ya mohon maaf saja ini ya, banyak kekeliruan. Banyak kekeliruan dalam artinya bahwa ya, dipelototi saja masih ada yang salah. Makanya saya biasa betul-betul perhatikan. Saya juga sempat keseleo sesungguhnya. Saya harus akui itu. Kalau ada masuk berita, apalagi ini sifatnya pemberitaan soal COVID bisa membuat orang resah, saya bilang ada rekamannya, ada screenshotnya, karena saya khawatir betul kembalinya ke kita itu nanti tidak baik. Makanya saya sepakat dengan kawan Ridwan, memang kehati-hatian itu harus ditingkatkan. Terima kasih. Iya, ini cukup menarik ya yang disampaikan oleh kedua pemantik kita dari Bung Ridwan dengan Bung Anhar tadi. Ini ada yang teman-teman mau bertanya langsung, silakan di raise hand dari siapa nih, dari Sopliadi. Silakan diaktifkan mic-nya untuk berinteraksi langsung dengan kedua narasumber.
Ketua HMI. Oh, oke, silakan. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya Sopliadi, sebagai Ketua HMI Cabang Manakara juga bergabung dalam diskusi ini. Kayaknya saya sangat tertarik dalam tema diskusi pada agenda ini. Pertama, saya ingin menyampaikan bahwa berkaitan dengan isu corona yang hari ini bermunculan, di sisi lain perlu kita melakukan proses edukasi, khususnya di media, baik dari yang bergabung pada malam hari ini sebagai organisasi media, yaitu ada AJI dan AMSI. Pertama, saya ingin menyampaikan bahwa izinkan memberikan saya waktu sekitar 3 menit untuk mendiskusikan apa yang menjadi sebuah telaah kritis bagi teman-teman aktivis dan kemudian kita jawantahkan dalam ruang edukasi lewat media. Pertama adalah dalam rilis Tempo 30 Maret 2020, yaitu berbicara tentang kebijakan OJK atau kebijakan Presiden terhadap OJK, bagaimana mendorong secara bersama memperjelas status yaitu tentang leasing atau pembiayaan atau misalkan bank, itu sudah dirilis oleh Presiden. Sementara fakta di lapangan adalah itu tidak berjalan sesuai apa yang kemudian menjadi sebuah kebijakan Presiden. Artinya apa? Bahwa ada edukasi terhadap realitas publik. Presiden mencoba untuk mengeluarkan kebijakan, sementara di sisi lain ini termuat di media, sampai media nasional yang sambil sampel ini adalah rilis Tempo. Tapi di lapangan itu tidak sesuai dengan fakta-fakta lapangan. Memang betul iya bahwa kebijakan Presiden itu ada, tapi di lapangan itu tidak terjadi. Karena sampai hari ini pun kami di Mamuju atau masyarakat Mamuju, kami sudah melakukan investigasi di lapangan bahwa ada sebagian kelompok pembiayaan atau kelompok-kelompok leasing untuk masih melakukan tahap proses penagihan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah Rabu 6 Mei 2020, yaitu Menteri Perhubungan mengizinkan transportasi keluar daerah di tengah-tengah pandemi corona ini. Sangat di satu sisi kita dilarang mudik pada Lebaran ini, tapi di sisi lain pemerintah dalam hari ini Menteri Perhubungan melakukan sebuah kebijakan atau mengeluarkan kebijakan untuk mengizinkan transportasi keluar daerah. Ini juga menjadi sebuah telaah kritis bagi kami. Jadi pertanyaan saya adalah, bagaimana kelompok media dalam hal ini, AJI dengan AMSI untuk menepis permasalahan ini, sementara kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah tidak sesuai dengan fakta-fakta sosial. Apakah misalkan ini kategori hoax di tengah-tengah pandemi ini, atau misalkan dia pada posisi benar atau salah? Kami bingung untuk menarik sebuah kesimpulan. Jadi pertanyaan saya, memperjelas status yang kemudian apa yang menjadi sebuah kebijakan, tapi fakta-fakta lapangan ini tidak sesuai dengan apa yang menjadi sebuah realitas sosial. Karena terus terang pada saat ini masyarakat secara nasional bahkan internasional, karena ini kasus dunia, resah terhadap wabah ini. Di sisi lain mereka punya tanggung jawab dalam aktivitas sosialnya. Ini mungkin bisa dijawab bagaimana menelaah kasus ini yang terjadi. Pada intinya itu. Mungkin sekian dari pertanyaan saya. Ya, ini mungkin kedua narasumber kita bisa langsung menangkap tadi pertanyaannya terkait dengan otoritas jasa keuangan dan terbukanya transportasi yang kemudian diputuskan oleh Menteri Perhubungan, yang mungkin ada rilis atau dari media-media nasional yang jadi acuannya tadi. Barangkali mungkin saya mulai, silakan Bung Anhar sebelum ke Bung Ridwan. Silakan Bung Anhar. Cek, jelas? Oke, jelas. Oke, cukup panjang penjelasannya kawan Ketua HMI Cabang Manakara. Saya sesungguhnya posisi media itu bukan posisi menyimpulkan. Kita ini posisinya menginformasikan
mencari, memiliki, mengolah, kemudian menerbitkan. Terkait apa yang terjadi di nasional hari ini, tidak bisa dinafikan ada pro dan ada pro kontra. Kita tidak bisa berada di posisi pemerintah. Kalau kita berada di posisi pemerintah, pasti setuju dengan apa yang disampaikan. Tentu juga kita tidak bebas nilai. Artinya kalau situasinya masyarakat membutuhkan informasi yang benar, kita akan menyajikan itu. Nah, apa yang disampaikan pemerintah hari ini, kalau saya dalam konteks di media saya itu bahwa ya cukup kita mengedukasi saja bahwa sesungguhnya ini yang disampaikan oleh pemerintah via media ini. Kita tidak menyimpulkan kalau saya tidak bisa menyimpulkan di konteks itu. Itu saya dari saya. Ya, ini pada intinya bahwa media hanya kemudian memberitakan apa yang didapatkan, namun dia tidak bisa menarik sebuah kesimpulan, ya. Kalaupun Barangkali bisa langsung saya tambahkan sedikit. oleh Bang Ridwan. Kalaupun Oke, silakan. saya tambahkan sedikit. Kalaupun ada situasinya kemudian masyarakat yang tidak sepang atau ada kena imbas entah baik atau buruknya terhadap sebuah informasi itu, ruangnya di situ adalah konfirmasi kalau saya, sehingga kemudian diberitakan ulang. Itu saja. Terima kasih. Oke, ini intinya bahwa tetap mengedepankan konfirmasi ya kepada objek yang kemudian kita akan informasikan kepada masyarakat luas. Silakan Bang Ridwan, barangkali mungkin ada wejangannya terkait dengan pertanyaan dari Ketua HMI ini. Silakan, Bung. Bukan wejangan. Jadi ya sama yang disampaikan tadi Bang Anhar. Jadi ya kita itu cuma jembatan menyampaikan berita. Kalau opini pribadi ya nulis opini. Kalau saya pribadi itu ya saya biasa posting ke Facebook, ke Twitter, ya pendapat pribadi. Terus yang ini juga kekhasannya di sekarang ini, itu orang cenderung bukan ya, baik liputan maupun pemerintah itu fokusnya ke masalah ini apa namanya virusnya ini. Jadi tadi waktu beberapa saya perhatikan pemberitaan dan apa secara global di komunitas jurnalis itu salah satu yang membuat permasalahan sekarang itu fokusnya ke virusnya. Nah, faktor-faktor di luarnya itu agak pertama kan ini virus saja sudah membuat kita agak susah cari informasi karena misalnya lockdown tidak bisa kemana-mana kan. Misalnya yang tadi itu yang kasus OJK dan kredit. Ya, kalau misalnya media yang punya sumber daya manusia untuk melakukan beberapa peliputan, ya misalnya saya seorang pimpinan redaksi menugaskan itu kalau ada isu-isu seperti ini. Yang jadi masalah kan kita di daerah ya SDM-nya sangat kurang. Jadi isu-isu seperti tadi itu ya agak terlewatkan oleh teman-teman, termasuk nilai hal-hal humanisme yang terjadi di virus ini. Karena konsentrasi kita itu ya terfokus ke itu. Nanti ada yang sakit, ada di PDP, ada yang dijemput, banyak kan seperti itu. Jadi ya untuk pertanyaan tadi itu ya saya menguatkan apa yang disampaikan Bang Anhar. Ya kita media itu secara umum itu sebagai jembatan saja. Karena ya kalau dari pelajaran dasar dari jurnalisme itu ya sebagai jurnalis itu tidak boleh mencampurkan antara fakta dengan opini. Saya kira itu Pak Moderator. Ya, itu tadi disampaikan oleh Bung Ridwan dan Bung Anhar. Yang saya lihat di room chat juga belum ada yang kemudian ingin bertanya. Barangkali bisa ya, langsung saya juga ya. Oh ya, ini saya bersilakan dulu kepada siapa nih, Bung Zulkifli. Silakan langsung diaktifkan mic-nya sebelum saya kalau tidak ada teman-teman yang bertanya. Silakan Bung Zulkifli. Barangkali Bung Ridwan bisa aktifkan mic-nya dulu. Oke, silakan. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Zulkifli, saya masyarakat Sumbar, khususnya di wilayah Kabupaten Maluku Tengah. Jadi ada sejak pandemi COVID-19 ini, seperti yang kita ketahui bersama bahwa seluruh aspek kehidupan kita itu berubah, yang artinya di waktu yang sama kebutuhan masyarakat akan informasi itu meningkat pesat. Jadi yang ingin saya tanyakan, seperti apa kalau misalkan ada strategi khusus yang dilakukan oleh teman-teman media ini dalam
mengelola isi kepala pembacanya terkait dengan COVID-19 ini. Khususnya dalam pemberitaan-pemberitaan perkembangan terbaru kasus COVID-19 ini, otomatis hampir sebagian besar masyarakat yang membaca media-media itu berada pada fase ketakutan pada dirinya, karena trennya sejauh ini masih meningkat. Ditambah lagi ada beberapa tudingan-tudingan bahwa isu-isu ini dikendalikan oleh media arus utama, mainstream media, bagaimana untuk menimbulkan ketakutan masyarakat. Jadi jadi entahlah itu semacam konspirasi yang coba untuk dikembangkan atau seperti apa, tapi yang saya ingin perjelas bagaimana khusus untuk kita di wilayah Sulawesi Barat ini seperti apa teman-teman media dalam mengendalikan isi kepala pembacanya melalui tulisan-tulisannya agar situasi tetap kondusif. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, belum genap seminggu ini Presiden melalui Perpunya, Perpu nomor 2 tahun 2020 itu menerbitkan bahwa pilkada itu akan dilaksanakan pada Desember mendatang. Yang ingin saya tanyakan, seperti apa sudah ada strategi khusus dari teman-teman media dalam mengkaji ini, seperti apa teman-teman jurnalis mengawal Perpu ini, khususnya dalam hal menjaga demokrasi itu. Artinya pendidikan politik yang terjadi di tengah-tengah masyarakat ini, kebutuhan masyarakat akan pentingnya pilkada itu bahkan tereduksikan dengan adanya COVID-19 ini. Di sisi lain, belum ada sejauh ini pelaksanaan pemilu maupun pilkada yang telah lama kita jalankan itu satu di antara kita semua belum ada yang sampai bersedia menyuarakan bahwa demokrasi yang kita jalankan ini sudah pada titik ideal. Pertanyaan kemudian, apakah betul-betul kita dapat melaksanakan hajatan politik ini dalam keadaan situasi seperti ini? Apakah betul-betul pendidikan politik betul-betul setelah tersampaikan kepada masyarakat, khususnya di tengah pandemi ini, apakah masyarakat semangat demokrasinya kira-kira cukup tinggi atau sama di tengah pandemi ini? Jadi kurang lebih seperti itulah yang ingin saya tanyakan. Mungkin bisa diberikan pencerahan terkait yang pertama tadi seputar media arus utama itu, bagaimana hantaman isu, bagaimana menimbulkan ketakutan, dan yang kedua pelaksanaan pilkada yang cenderung terkesan dipaksakan oleh pemerintah, sementara masyarakat masih terisolasi persoalan pandemi ini. Terima kasih. Oke, dua pertanyaan yang mungkin pemateri sudah menangkap. Yang pertama mungkin seperti apa strategi khusus dari teman-teman jurnalis ya barangkali ya, atau media yang bagaimana membuat sebuah pemberitaan yang dapat mengubah atau mempengaruhi pemikiran pembacanya atau masyarakat pada umumnya agar tidak merasa ketakutan. Dan yang kedua adalah terkait masih strategi media dalam upaya memberikan pendidikan politik di tengah pandemi yang hari ini melanda kita. Untuk itu saya persilakan dulu langsung ke Bang Ridwan dulu untuk menanggapi dua pertanyaan ini. Silakan Bang. Ya, terima kasih. Ini ya, kalau saya pribadi ya, saya lebih mempercayai ilmu pengetahuan, dalam arti ya memang belakang ini kita banyak mendengar bahwa virus corona ini adalah bagian dari konspirasi.
terus terang saya tidak percaya hal itu. Meskipun tadi penanya tidak menyampaikan hal itu, tapi saya menangkap seolah-olah ada seperti itu dan diamplifikasi oleh media arus utama. Ya saya juga tidak tahu media arus utama mana yang dimaksud, karena sejauh yang saya karena hampir semua media-media otoritatif aplikasinya ada di dan saya selalu misalnya Kompas, Detik, Tirto, CNN, itu tidak ada yang seolah-olah sangat mengarahkan di situ. Jadi untuk tadi pertanyaannya bagaimana strategi kita sebagai media untuk mengelola tanda kutip isi kepala pembaca itu ya. Pertama kan kita hampir semua di Sulawesi Barat ini media kecil yang betul-betul memiliki infrastruktur sebagai perusahaan media yang misalnya kita bandingkan seperti Tempola, Kompas itu belum ada, yang misalnya wartawannya di banyak daerah terus ada semacam rapat redaksi itu kita belum baru mengarah ke situ. Jadi untuk membuat sebuah sistem yang misalnya ya ada semacam instruksi sebuah media untuk melakukan upaya-upaya sistematis itu kalau saya itu melihat belum ada yang terjadi di Sulawesi Barat. Karena yang baru terjadi ini sekarang, khususnya di kasus ini kan yang bisa dikatakan bukan satu-satunya, tapi yang sering menjadi sumber resmi itu adalah pemerintah. Jadi untuk membuat sebuah berita yang agak enak digoreng itu kita memiliki keterbatasan. Misalnya ya sumber informasi resmi kan dari pemerintah. Nah, di sisi lain itu karena kita lockdown agak sulit juga untuk mencari informasi tambahan yang lain. Ya, 1-2 mungkin bisa kita telepon jaringan kita, tapi untuk memperkaya tulisan kita itu agak susah karena ya kita tidak bisa ke kantor ini karena libur atau orangnya ini. Dan kita di Sulawesi Barat sendiri masih sangat kurang ahli untuk menyampaikan pendapat kedua dan ketiga untuk membanding apa yang disampaikan oleh pemerintah. Misalnya kita di sini tidak ada ahli, misalnya perguruan tinggi yang mempelajari tentang pandemi, terus tentang isu-isu tadi, misalnya apakah ini bagian dari tidak ada misalnya dosen komunikasi yang mungkin kita anggap, ini sudah punya wawasan untuk berbicara hal itu. Dan kita sebagai jurnalis itu ya masih, seperti yang saya sampaikan tadi, kebanyakan itu fokus di penyakitnya, di masa misalnya yang datang, berapa jumlah yang meninggal, berapa PDP, masih berputar di situ-situ dan bagian-bagian lainnya, misalnya bantuan pemerintah. Untuk hal-hal yang di luar itu ya kita masih memiliki keterbatasan. Terus tadi ini tentang Perpu ini ya sebenarnya bukan cuma pilkada ini ya, banyak hal lain, ekonomi, terus ketahanan pangan karena ya pilkada itu kayaknya urutan kesekian. Ini pendidikan saja kan baru mau dibuka ini nanti kalau tidak salah itu Juli kah. Terus mall juga itu masih banyak di situ. Untuk pilkada itu orang tidak mikir di situ. Kecuali ya beberapa postingan teman-teman itu ya meledek anggota dewan. Ini kalau mau pilkada ya banyak listnya, pas mau pemberian bantuan ya berkurang. Terus ada juga anekdot mengatakan ini anggota dewan kayak Pak Malaysia nanti datang 1 tahun 1 kali. Jadi ya hal-hal seperti itu. Tapi untuk meminta publik untuk membicarakan pilkada itu ya belum waktunya. Tapi ini 1-2 saya lihat diakui atau tidak ya beberapa politikus itu ya ada juga vulgar, ada juga tidak menjadikan momen ini sebagai media untuk menanamkan bukan citra tapi ya itu tadi menanam bibit. Ya itu kita sebagai selain jurnalis saya juga sebagai terlibat di beberapa kegiatan relawan ya kita di situ simbiosis mutualisme karena di satu sisi pengaruhnya kita butuhkan untuk mempengaruhi kebijakan ya di sisi lain ya kita tidak bisa juga tolak kalau mereka mau terlibat di sebuah gerakan untuk membendung corona ini. Saya kira itu pendapat dari saya. Ya, ini sudah ditanggapi oleh Bung Ridwan. Saya kembali kepada Bung Ahnar, barangkali sudah ditangkap. Jadi pada intinya bahwa penanya tadi ini bagaimana kemudian strategi media dalam mencoba menstimulus isi kepala pembaca terkait proses COVID-19 ini yang kemudian menjadi ketakutan di masyarakat dan termasuk memberikan pendidikan politik kepada masyarakat kita
di tengah wabah corona ini terkait dengan Perpu yang kemudian dikeluarkan baru-baru ini. Silakan, Bung. Ya, terima kasih. Halo, Anhar. Halo, suaranya bisa diaktifkan mic-nya dulu. Halo, Oke. halo. Oke. Sip. Terima kasih. Saya kira Bung Anhar, aktifkan mic-nya dulu, Bang. Halo. 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 Oke. Sip. Oke. Oke. Saya kira kalau saya dari belakang, kalau terkait persoalan Perpu penundaan pilkada yang rencana di awal Desember, saya kira itu tidak bisa dinafikan, tapi itu fokusnya tidak ke sana dulu. Kalau saya, persoalan sekarang hari ini adalah bagaimana pandemi COVID ini berdampak terhadap semua sisi kehidupan kita. Tidak hanya persoalan kesehatan, tapi juga semua segi kehidupan. Makanya, adapun kemudian mau coba memanfaatkan situasi itu, kalau saya kembalilah kepada mereka. Bukan di situ ruangnya kita berbicara. Kalau saya ya. Nah, bicara soal pemberitaan hari ini kan banyak mempengaruhi pembaca, itu masih sangat kasuistik. Itu harus diakui. Betul tadi disampaikan oleh Bung Ridwan, lebih banyak menyampaikan berita soal positif hari ini, PDP hari ini, orang tanpa gejala hari ini, sakit-sakit dan sebagainya. Nah, ruang edukasi itu sangat sedikit. Nah, betul sekali disampaikan bahwa kita sangat minim sumber, kekurangan sumber. Saya pernah di awal-awal COVID ini grafiknya coba naik, hampir semua jenis vitamin itu diborong di Hypermart maupun di Indomaret dan sebagainya, apa ya, sebut merek di sini. Padahal kita lupa waktu itu musim lansat. Saya sempat baca statusnya Bung Ridwan, ya itu tinggi vitamin C, kenapa tidak dimanfaatkan itu saja. Nah, saya coba cari sumber yang lain, siapa gitu ahli gizi. Tidak ada yang mau bicara. Kenapa kita semua fokus bicara soal cari vitamin C, UC, habis semua. Ternyata di sekitar ini ada jeruk. Padahal kita punya kearifan lokal yang cukup banyak untuk kemudian bicara soal bagaimana meningkatkan sistem imun tubuh. Nah, yang jadi masalah ini adalah lantaran banyaknya media yang memberitakan seolah-olah memberi harapan soal obat, sehingga kemudian susah dipercaya. Media mana yang sebenarnya bisa dipercaya? Makanya kalau saya, teman-teman sekalian, bantu juga ini masyarakat untuk bisa membaca media yang benar. Share-lah medianya teman-teman yang betul-betul bisa dipercaya. Kalau sudah ada ujung-ujungnya blogspot, saya katakan ya itu tidak bisa dipercaya. Kadang saya sambil nonton, sambil baca WA istriku bilang, betul ini? Saya lihat ujungnya, aduh blogspot. Saya bilang, itu tidak bisa dipercaya. Karena sebagai syarat sebagai sebuah perusahaan pers, itu banyak kriterianya. Apalagi syarat sebagai sebuah media yang pakai gratisan, saya bilang ya susah untuk dipercaya. Makanya kalau saya, teman-teman sekalian, di tengah situasi saat ini, banyak masyarakat takut. Karena hanya media itu banyak media hanya menampilkan pemberitaan soal positif, sembuh, PDP, dan sebagainya. Nah, memang agak sedikit dan kurang soal edukasi. Nah, saya kira persoalan itu ada pada gugus tugas juga. Saya sebut gugus tugas. Gugus tugas yang hari ini menjadi sumber informasi kita, itu juga informasikan. Kalaupun sesungguhnya ada yang disampaikan, hanya bentuk poster-poster. Tidak pernah secara resmi menyampaikan ke masyarakat bahwa inilah upaya yang dilakukan, inilah upaya yang dilakukan. Yang rilis itu hanya soal positif setiap hari, PDP dan seterusnya. Nah, kalau saya di situ, makanya bantu juga ini media untuk kemudian kalau bukan medianya dibantu, bantu juga masyarakat untuk menyajikan media ini loh yang sesungguhnya patut dibaca. Umpama PMS ini bisa dipercaya, umpama karena kawan Adi gabung organisasi ini bisa dipercaya, pasti dia terpercaya, gitu kan. Umpama kawan Sarif bisa dipercaya karena dia umpama berafiliasi dengan Metro TV, kawan Ilu bisa dipercaya karena Fajar. Jadi ada rentetan panjang harus dijelaskan kepada masyarakat sehingga media ini bisa dipercaya. Seperti itu kalau saya. Terima kasih. Iya, ini semakin malam sebenarnya semakin menarik ya pembahasan kita. Ini ada masuk pertanyaan lagi satu di. Saya tambahkan sedikit. Oh iya, silakan dulu Bang. Sebelum saya Jadi bacakan ini kan pertanyaan. karena
kita memiliki keterbatasan sebagai jurnalis, tapi kita sebagai individu yang terkoneksi dengan yang lain, kan kita bisa memanfaatkan komunitas kita. Jadi misalnya kita sudah berbuat maksimal sebagai wartawan ya, tapi kan kita juga misalnya aktif. Kalau saya pribadi ya, sebagai pegiat literasi juga terus terlibat itu. Jadi hal-hal begitu bisa kita lakukan juga, kan teman-teman juga bisa memanfaatkan jaringannya mungkin di Pramuka, di PMI, di komunitas yang lain. Karena teman-teman pasti lihat seperti yang disampaikan tadi Bung Anhar, ini terpercaya karena dia wartawan, kira-kira seperti itu. Jadi orang akan melihat diri kita juga, meskipun kita tidak masuk ke situ kita sebagai seorang jurnalis, tapi orang akan lihat, mau bahasa Mandarnya di pokoknya nih tadi Pak Manita tuh. Jadi itu kita membawa pribadi, termasuk juga postingan-postingan kita. Jadi ya apa yang tadinya mungkin kita cuma bisa lakukan di lingkup media, tapi ketika kita menggunakan pribadi kita dalam karena kita dipercaya, ceritanya dipercaya teman-teman ya menyampaikan tadi. Karena seperti di saya itu kan tergabung di beberapa komunitas, itu teman-teman memanfaatkan saya untuk merecek sesuatu. Jadi sebelum mereka bahagia apa, dia kirim ke saya dulu, bagaimana Bang Iwan ini, betul nggak ini? Jadi saya jelaskan ini menurut teman yang ini begini-begini. Jadi kita itu paling tidak digunakan sebagai teman itu untuk wadah tapis lah, menjadi filter. Ya bukan kita sebagai, tapi ya tadi di satu sisi itu kita harus memanfaatkan diri kita sebagai masyarakat sipil untuk itu tadi membendung ini pemberitaan khususnya yang hoax. Saya kira itu tambahan dari saya. Iya, pada intinya bahwa saring sebelum share ya. Ini mungkin bisa memberikan edukasi kepada kita. Nah, saya bacakan pertanyaan, ada 2 masuk, saya baca satu persatu. Pertanyaan yang pertama ini datang dari Asrin Febrianto. Pertanyaannya adalah, adakah sebuah wadah yang produktif yang dapat menyatukan semua media dalam mengontrol opini publik dan menjalankan sebuah propaganda bagi sehatnya konsumsi opini publik? Ya, barangkali ini bisa langsung ditanggapi oleh Bung Anhar, silakan. Ya, kalau itu sesungguhnya kembali kepada ruang berkumpulnya kita. Kan kalau saat ini ada banyak ruang kita berkumpul yang bisa dijadikan rujukan. Saya sebut saja umpama ada PWI, ada AJI, ada IJTI, ada AMSI, ada SMSI, dan sebagainya. Dilihatlah komunitas itu. Kalau komunitas itu orang-orang yang cukup bisa ini, saya yakin itu bisa menjadi ruang. Nah, soal kemudian bagaimana menjadi sebuah wadah yang produktif, kalau saya kembali ke personalnya. Kalau dia mengupgrade pengetahuannya, kehati-hatiannya tinggi, dan kemudian dengan sumber yang jelas, saya kira itu bisa membuat kita lebih sehat. Nah, soal masyarakat yang mengkonsumsi, masyarakat tidak boleh hanya disajikan opini, kalau saya harus fakta, sehingga kemudian kepercayaannya terhadap sebuah media itu dengan membangun sebuah pemahaman itu juga lebih bagus. Makanya ini juga penting bahwa banyak kemudian media-media menjebak pembaca pada judul. Sehingga apalagi pembacanya kita ya tidak pembaca isi tapi pembaca judul. Baru baca judul sudah heboh. Apalagi kalau lain judul lain isi, ini lebih parah. Nah, kadang ini menyesatkan. Sehingga kemudian kalau saya, ruang berkumpulnya kita itu semua punya aturan main. Mama kawan-kawan Aji punya aturan main. Ya gimana sesungguhnya jurnalis yang benar. Kawan-kawan Nancy punya aturan main. Sebuah media yang benar itu seperti ini. Selain kemudian bicara soal mengedukasi di ruangan itu, ya pasti juga produksi pemberitaannya juga ya, punya etika dan seterusnya. Kalau saya di situ, dilihat saja di browsing mana yang media mana ruang-ruang yang produktif itu. Kalau saya itu saja. Terima kasih. Ada banyak sesungguhnya, tapi kan kembali ke teman-teman mau percaya yang mana. Terima kasih. Oke, tadi pada intinya bahwa menjaga kredibilitas daripada sebuah wadah ya, Bung ya, mana yang kemudian dianggap paling kredibel dalam menyampaikan itu. Langsung mungkin Bang Ridwan bisa menanggapi sebelum saya masuk ke pertanyaan selanjutnya lagi. Masih ada 2 yang mungkin.
Kalau ditanya adakah, ya ada. Itu tadi sudah disebutkan oleh Bang Anhar. Cuma kalau untuk langsung menyatukan di satu itu agak karena masing-masing punya ideologi kan. Sebenarnya ada. Itu ada yang formal, ada juga yang informal ya seperti grup-grup WhatsApp itu. Jadi ya kan teman-teman juga tergabung di banyak grup jurnalis apa. Jadi memang tidak ada yang kayak instruksi resmi begini-begini, tapi ya itu secara tidak langsung itu membuat teman-teman juga untuk itu tadi lebih produktif, saling bertukar informasi, saling memberi juga itu sudah ada. Dan misalnya kayak Aji kan bukan cuma membahas tentang produktifnya, tapi mengeluarkan juga protokol bagaimana kita melakukan peliputan yang aman. Jadi ini karena ini berbahaya dan salah satu yang kita tempuh saat ini ya berbagi berita. Misalnya yang kasus Kandemeng ini, karena saya yang wartawan paling dekat dengan klaster, jadi dan teman-teman juga di sisi lain diminta oleh perusahaan medianya untuk hati-hati. Jadi ya meskipun saya tidak punya, saya sebagai freelance tidak punya apa namanya, tapi ya karena kita punya protokol sudah disampaikan bahwa kalau mau begini ya harus begini APD-nya, jaraknya bagaimana. Jadi ya kalau menjawab pertanyaan tadi itu ada. Saya kira itu Pak Moderator. Oke, selanjutnya saya bacakan lagi dari Pak Arifain Makulau ya. Ini datang dari Pak advokat muda kita. Pertanyaannya adalah bagaimana peran jurnalis dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat desa hingga mereka tidak salah langkah dalam mengambil kebijakan dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Karena tidak semua wilayah Mamuju, bahkan Indonesia masuk zona merah, namun penggunaan dana desa semua sama untuk konsumtif, padahal kebutuhan mereka tidak semua sama. Semua ini karena informasi yang mereka dengar kemungkinan keliru, jadi bagaimana peran jurnalis untuk meluruskan hal tersebut? Ini bisa ditanggapi dulu, terlebih dahulu oleh Bung Anhar. Silakan Bung. Oke, terima kasih kepada Pak Arifai Makulau, lawyer muda kita. Kalau saya sederhana sesungguhnya, tapi bukan menyederhanakan masalah. Nah, kadang ini kan, bukan kadang, ada banyak desa sesungguhnya belum terjangkau oleh informasi. Belum terjangkau jaringan internet, sehingga sulit untuk mengakses langsung informasi itu. Kalaupun mereka dapat informasi, biasa keluar desanya dulu atau ke kota, dapat informasi, itu dibawa pulang, itu dikonsumsi. Saya kira sekali lagi penegasan di sini bahwa literasi itu penting. Kalau apa yang disampaikan oleh media itu bukan menjadi suatu hal yang benar sepenuhnya. Artinya kalau desa itu umpama terkait regulasi, terkait aturan dan sebagainya itu, mereka bisa mengonfirmasi langsung ke pihak pemerintah. Kita hanya menyampaikan berdasarkan apa yang informasi yang diterima, apa berita yang kita muat. Di situ kalau saya. Nah, desa ini kan hari ini kan sudah banyak yang canggih sesungguhnya. Mereka sudah bisa via langsung ke pihak yang berwenang, bisa video, bukan hanya telepon, tapi video call bahkan langsung. Saya kira media itu hanya menjadi referensi bagi mereka. Itu dari saya. Bukan untuk mengambil keputusan. Oke, barangkali mungkin sudah bisa ditangkap. Silakan Bung Ridwan langsung saja menjawab bagaimana menanggapinya. Jadi ya kalau ini sebenarnya peran yang ada tidak ada corona itu sudah dilakukan oleh teman-teman media untuk menjadi watchdog mengawas. Jadi sebenarnya sudah dilakukan juga PL Dana Desa. Cuma ya sekarang itu karena ini agak tiba-tiba ini masalah jadi ya menjadi berpotensi untuk melakukan korupsi besar-besaran karena seperti kalau tidak salah ada peraturan atau apa bahwa kalau untuk beberapa kasus ini ya tidak boleh dipidanakan. Jadi itu kembali tadi ke situ sumber daya manusia media tersebut. Karena seperti yang saya sampaikan di awal ya, kita ini masih banyak fokus ke situ, ke sakit-sakitnya. Kalau masalah ini kan ya, seperti kan kebetulan tadi malam kami membuat diskusi warga Tinambung Lama itu membicarakan untuk klaster Kandemeng. Yaitu sempat juga ada kepala desa itu ya sampai sekarang belum ada dana desa juga yang turun ini bulan sampai kemarin itu. Jadi ya sampai untuk mengawasi itu ya kalau untuk kasus di sini belum. Cuma seperti di diskusi tadi malam ya kita mengingatkan bahwa ya harusnya tepat sasaran, terus pendataan juga dan
apa namanya, tidak terlalu birokratis. Jadi ya kembali ke peran-peran kontrol untuk kita sebagai media. Untuk pribadi ya ada upaya-upaya lain, misalnya terlibat untuk membantu pendataan apa segala. Jadi ya kembali ke situ. Sebenarnya ini peran jurnalis yang paling sederhana melakukan kontrol. Silakan, saya itu Pak Moderator yang tanggapan dari saya. Oke, ini tadi ada masuk pesan yang kemudian ingin bertanya langsung. Silakan langsung di unmute mic-nya, silakan. Yang ini masuk chat-nya. Saya nggak tahu namanya siapa ini. Halo? Ada yang masuk. Halo? Silakan langsung di-unmute saja, Pak, karena namanya enggak terbaca di sini. Ya, barangkali sudah close. Baik, teman-teman sekalian, barangkali karena sudah tidak ada selain daripada yang tadi mau bertanya langsung. Ini bisa ya, saya juga bertanya ini kepada dua pemantik kita yang kebetulan baru bertemu lagi meskipun lewat via Zoom ya. Di beberapa bulan lalu, saya juga ikut menulis ini, salah satu keluarga pasien yang ada di Pontana Kayang. Sampai saya harus dikomplain sama tim gugus. Pertama, saya coba memastikan bahwa apakah keluarganya itu dinyatakan positif. Dari semua penjelasannya bahwa dari hasil rapid test sampai rapid test itu belum dinyatakan positif. Dan pada saat itu saya kemudian mencoba mengkonfirmasi tim gugus, namun belum ada jawaban. Dalam artian ya lewat pesan WhatsApp, saya telepon hingga saya mencoba menghubungi lewat kantornya, tapi tidak saya menganggap bahwa ini tidak, barangkali masih ada kesibukan. Sehingga saya memutuskan untuk mencoba menunggu beberapa hari, lalu kemudian saya angkat berita itu. Setelah kemudian naik, lalu kemudian tim gugus kembali mengklarifikasi kepada saya. Nah, ini sebenarnya terkait dengan bahwa pertama tadi sebagaimana disampaikan oleh kedua narasumber, terkadang kita di lapangan ya kurangnya narasumber yang dianggap paling kompeten untuk menjawab semua pertanyaan-pertanyaan kita atau membedah persoalan-persoalan terus COVID-19 ini. Nah, kira-kira langkah apa yang harus dilakukan nih jurnalis ini untuk melakukan sesuatu yang biar masyarakat juga paham itu. Barangkali bisa diberikan ini sebagai terakhir dari diskusi kita malam ini. Ya, saya silakan kepada Bung Anhar dulu. Oke, terima kasih kawan. Ya, sebentar boleh. Bung, sebentar. Oke, kalau kawan adik saya juga punya kasus, itu waktu kasus pasien Majene, itu 01 apa 02 ya? Ketika kemudian kita berharap, 02, ketika kita berharap informasi dari gugus tugas, itu tidak ada. Padahal ini sudah disampaikan secara nasional. Saya coba mengkonfirmasi langsung kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Majene, dan dengan santainya, bahkan itu sempat beredar dari wartawan lain juga, menyatakan benar, itu hasilnya positif. Kemudian kita muat, itu hasilnya positif. Kemudian itu sekitar jam 8 atau 9.10 lah itu dimuat. Siangnya kemudian, itu diklarifikasi oleh pihak Pemkab Majene bahwa itu bukan gunanya, menganulir pernyataannya, katanya itu PDP. Toh pada sorenya, diumumkan lagi bahwa benar positif. Jadi saya muat itu paginya positif, siangnya saya muat lagi itu PDP, sorenya saya muat lagi positif dengan orang yang sama. Nah, persoalan yang sesungguhnya bisa mereduksi kepercayaan publik terhadap media kita. Mau tidak mau harus dimuat. Sehingga kemudian dalam konteks ini, saya sih sesungguhnya sarankan dari sumber betul-betul untuk percaya. Pemkab Majene sesungguhnya sudah menyampaikan hal yang benar, cuman protokolnya tidak seperti itu. Protokolnya itu yang sampaikan harus dari pusat, baru kemudian provinsi, baru kemudian kabupaten bisa sampaikan. Sehingga kemudian kita harus ikut protokol itu, karena kita semuanya mau baik. Kalau saya
lebih baik ke sumber yang betul-betul yang punya hak untuk menyampaikan itu lewat juru bicara. Cuma memang kendalanya kita Pak, lambat sekali nih gugus tugas. Jakarta itu sudah umumkan jam 3, jam 4, dia baru sore. Tapi saya kira itu tidak ada masalah kalau kita bicara soal kehati-hatian, daripada kemudian masyarakat resah, lebih baik kita tunggu sumber informasi yang betul-betul menyampaikan itu dengan baik. Oke, itu saja dari saya. Oke, barangkali ada Bung Ridwan sebelum saya serahkan tadi yang sudah resign juga. Ya. Silakan dulu, Bung. Jadi ini yang kasus kemarin itu yang pasien di Majene itu kasusnya agak unik dan cenderung apa ya, agak bukan lucu tapi ironis juga. Seperti yang disampaikan Bung Anhar tadi, ini kan agak membingungkan Majene ini. Yang jadi masalah tersebar rekaman pembicaraan di telepon antara wartawan dengan sumber resmi. Maksudnya yang punya otoritatif. Kalau saya konfirmasi langsung. Iya, itu secara apa namanya? Betul. Iya. Kalau komunikasi seperti itu, informasi itu tidak apa-apa. Nah, itu menjadi masalah ketika dia terlempar ke publik tidak dalam bentuk berita. Dalam bentuk rekaman pembicaraan itu kan menjadi heboh. Padahal ini dua-duanya kan orang yang seharusnya kita otoritatif, wartawan dan dari dinas pihak kesehatan. Itu tidak ada masalah itu. Jadi, tapi yang menjadi masalah ketika hal ini rekaman pembicaraan itu tersebar. Dan ya itu ya terjadi tadi kan, ada media yang menuliskan bahwa positif ada berdasarkan informasi dari si pejabat ini, tapi ya itu tadi ternyata mungkin itu ya seharusnya si wartawan ketika menanyakan atau si pejabat itu menyampaikan ini off the record deh. Ini kalau biasanya kan biasa begitu, ini masih informasi latar belakang itu wajar. Tapi ya itu tidak ada penjelasan seperti itu ya. Jadinya ya tersebar itu informasi sebelum informasi resmi. Makanya terjadi itu belakangan baru dianulir ketika jumpa pers di Majene itu. Nah, setelah itu ya muncul lagi informasi betul. Jadi ini memang kasus-kasus seperti itu bisa menjadi pelajaran kita ya di kasus ini. Dan apa tadi yang pertanyaan ini utamanya tadi Halo, Bang. yang tadi pertanyaannya tadi Halo? apa tadi? Ya, Ya, jadi maksud saya kira-kira langkah apa yang kemudian harus kita lakukan sebagai jurnalis ketika kita dihadapkan pada persoalan seperti itu, bahwa kita mau konfirmasi pihak yang kita anggap punya otoritas untuk menjawab, sementara di satu sisi bahwa ada yang kemudian yang perlu disampaikan ke publik yang harus real. Iya, jadi kalau saya tempuh itu ya, itu kita kayak spekulasi. Nah itu ya agak berisiko ya, dan saya sudah alami seperti tadi waktu saya posting ke media sosial. Ya seperti itu, ternyata ya si anak itu bukan neneknya tidak positif, terus juga tidak bukan kantongannya. Jadi hal-hal begitu, tapi ya itu agak berisiko. Jadi memang langkah paling aman itu ya kalau kita mau buat di media kita ya kita memang harus hati-hati untuk betul-betul mendapatkan informasi yang sumber kredibel. Misalnya kan kalau di Twitter kan ya agak susah kalau saya menyebut, orang-orang menyebut karena kan terbatas karakternya. Jadi ya saya di situ bahwa ini karena itu informasi yang saya dengar di kantor camat. Jadi memang agak memang karena kita terbatas sumber daya, tidak beda kalau media-media kan dia punya banyak sumber daya untuk mengkonfirmasi banyak hal. Apalagi kalau di Potanakayan dengan di Mamuju kan jauh. Saya tidak tahu waktu Bung Aryadi membuat itu apakah langsung ke Potanakayan atau membuat berita ini dari secara via telepon, Bang, via telepon, Bang. Nah itu yang agak aneh sekarang kita yang umum dialami oleh jurnalis ketika di peliputan ini, karena ya kita tidak bisa mendatangi langsung. Itu saja saya dekat cuma berjarak beberapa puluh meter dari saya tidak, pada hari pertama itu saya tidak bisa untuk mengkonfirmasi karena itu tadi selain masih suasananya agak menegangkan juga itu tadi ada keterbatasan pada
karena kita berada di zona merah. Dan ini juga mungkin kita di teman-teman itu untuk kira-kira ya tadi memperbanyak itu sumber informasi yang selain dari pihak pemerintah. Dan itu kan sudah diupayakan oleh AJI itu. Misalnya ini kan yang agak polemik sekarang tentang jumlah korban. Media luar negeri atau beberapa analis itu mengatakan bahwa jumlah korban di Indonesia itu sebenarnya jauh lebih kecil daripada yang realitas di lapangan. Misalnya apa yang dilakukan oleh Bang Dandi itu dari Watchdog membandingkan data-data pemakaman sekian bulan dengan yang informasi resmi dari pemerintah tentang orang yang meninggal dunia. Ini kita kan tergolong sangat kecil anunya jumlahnya. Tapi kalau dia kecil karena tadi pengetesannya juga kecil, terus perbandingan dengan jumlah penduduk kita juga tidak sebanding dengan itu tadi upaya-upaya mengetes warga kita apakah terkena corona atau tidak. Jadi memang agak kita masalah itu di sumber informan karena sekarang ini masih mengandalkan ke pemerintah. Saya kira itu tambahan dari saya. Ya, baik. Terima kasih banyak Bung Anhar dan Bung Ridwan. Tadi yang sempat raisen, barangkali bisa langsung diaktifkan. Halo? Bung Rip ya, kalau nggak salah tadi. Iya, saya. Oke, silakan. Oke, terima kasih Bung Aryadi. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua AJI Kota Mandar, kemudian Ketua Persiapan AJI Mamuju, dan teman-teman malam ini. Untuk malam ini saya tidak mungkin cuma mau minta tanggapan Pak Ketua AJI dengan Bung Anhar terkait pengalaman saya melihat selama pandemik ini. Yang saya lihat ini, di pengalaman saya di Mamuju ini, saya meminta tanggapannya, ada salah satu akun media sosial melakukan live Facebook, secara live Facebook, salah satu pasien yang dijemput yang masalahnya ini tempat usahanya ditempatin untuk dijemput. Nah, salah satu akun media sosial ini tidak mempertimbangkan efek ke depannya. Apakah ini kan mengambil gambar tempat usahanya orang, tidak mempertimbangkan apa dampak ke depannya jika ini diambil secara langsung begini. Nah, saya harap juga teman-teman juga jurnalis mudah-mudahan bisa mempertimbangkan soal begitu, karena setelah saya lihat itu, saya sempat tegur, saya sempat tanya, dan saya sempat perkirakan bahwa suatu saat jika live Facebook begitu, suatu saat usahanya ini akan bisa tutup kalau dia tahu masyarakat banyak. Karena masyarakat banyak itu yang penting disebut corona, pasti tak sudah takut. Pasti tidak akan datang lagi berkunjung ke tempat usahanya itu. Saya minta tanggapan dari Kak Ridwan sama Anhar. Kira-kira tanggapan perilaku begitu bagaimana? Kalau jurnalistik begitu berbuat begitu bagaimana? Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, barangkali bisa langsung Bung Anhar dulu, baru ke Bang Ridwan. Silakan. Ya, terima kasih kawan Sarif. Memang ini agak dilema kalau bicaranya di ruang Facebook, karena setiap orang itu punya kemampuan eksplorasi lebih dan tanpa filter. Nah itu kalau kita di jurnalis kan sudah punya rambu-rambu. Apakah kemudian kalau masih pasang itu, kita kan saat ini meskipun sesungguhnya masih ada yang mengatakan bahwa tidak apa-apa diekspor, tapi kan sampai hari ini kita hanya pakai inisial, sehingga kemudian tidak menimbulkan sanksi sosial di tengah masyarakat terhadap korban. Sudah korban ya kena sanksi sosial ya, jadi korban 2 kali. Nah, kalau kemudian dalam konteks media, kita harus hati-hati benar mempertimbangkan. Saya kira kalau dia diambil di situasi, sebut saja ya, di toko, di situ, saya kira ada protokol yang harus dijalankan
oleh pihak gugus tugas kemudian untuk memastikan bahwa toko itu bisa safety dan aman. Nah, kita dalam meliput memberitakan sesungguhnya tidak dalam konteks menghakimi. Kalau saya di situ jangan menghakimi situasinya, tidak menghakimi juga korbannya. Tapi kalau saya di fungsi edukasinya, sehingga kemudian ya tidak ada pihak-pihak yang dirugikan. Meskipun sesungguhnya banyak pihak yang coba secara terang-terangan mengambil gambar, bahkan ada yang menuntut lebih daripada pemberitaan itu. Saya salah satu jadi korbannya, saya di warning 2 kali 24 jam kemudian diminta untuk memberikan keterangan medis terhadap ibunya yang dinyatakan positif. Kalau tidak saya akan dilapor. Wah, saya agak berat ini, saya bilang saja ya, kita tunggu laporannya, kalau itu dilaporkan kita ladeni. Tapi tidak mungkin kemudian kita akan melapor balik. Apalagi situasinya seperti sekarang ini. Kalau saya di situ saja, penting kemudian mempertimbangkan efek sosial dan lain sebagainya. Iya, pada intinya bahwa sudah disampaikan tadi Bung Anhar, barangkali Bung Ridwan bisa memberikan penjelasan lebih komprehensif terkait pertanyaan atau pengalaman yang dialami oleh Bung Syarif. Silakan. Iya, memang agak, ikan situasi di lapangan kadang kita tidak terkontrol ya. Misalnya, ikan tidak, kalau buru-buru itu kan tidak lihat mana ini harus bagaimana, kan paling kita lihat cahaya terus background-nya itu. Jadi memang kita harus hati-hati, apalagi kalau ada tempat-tempat yang meskipun bukan di situ kejadiannya, tapi orang si karet PDE dalau paling dolao itu kan jadi jadi memang kita harus hati-hati. Nah, ini yang kasus Kandemeng ini bisa menjadi pelajaran juga. Waktu diskusi tadi malam dan kejadian 1-2 hari terakhir kemarin itu beberapa sudah ada stigma sosial yang diterima oleh warga Kandemeng. Saya dengar tadi malam ada, kalau ditahu tukang becanya dari Kandemeng orang tidak mau naik. Terus dagangannya tidak laku, dapat lirik, jangan beli di situ karena dia orang Kandemeng. Terus mereka juga tidak bisa kalau mau ke pasar karena tidak ada penolakan, cuma ada indikasi seperti itu. Jadi memang ini agak berbahaya juga masalah stigma. Dan ada teman yang agak protes karena sering ada postingan di media sosial sama di pemberitaan, kenapa sebut Kandemeng? Ya saya jawab agak susah juga karena secara resmi ya disebut memang klaster Kandemeng. Karena memang di situ kejadiannya, tidak mungkin menyebut klaster Polman karena terlalu luas kan. Jadi itu realitas seperti itu. Di sisi lain kita juga harus memberi edukasi bahwa bagaimana cara kita kan supaya tidak stigma begitu, tidak terlalu karena kadang juga kita ini sebagai wartawan kan niatnya untuk supaya mereka tidak terstigma, tapi itu kadang diterjemahkan kenapa ini ditutup-tutupi, pasti ada apa-apa ini. Itu jadi kita agak dilema juga untuk menyebut atau memberitakan. Ada fakta-fakta seperti itu. Jadi memang agak yang terjadi di lapangan sangat variatif, tapi memang ada kecenderungan karena itu tadi masyarakat kita itu belum terliterasi dalam hal penyakit ini. Seolah-olah itu pokoknya kalau satu kampung nih kena semua corona di situ. Ini contoh kasus juga karena kan di sini di tempat saya buat program 10 rumah aman. Waktu saya jalankan program ini, ada tetangga saya itu kebetulan juga, itu baru datang dari Potanakayang karena dia guru di salah satu pesantren di sana. Itu ribut, rumor di tetangga itu, ini sudah dijemput, sudah sudah demam apa. Nah, untung saya menjalankan program 10 rumah aman ini, jadi saya pergi beberapa tetangga saya itu saya menggunakan saya pergi tes satu-satu. Nah, alhamdulillah yang dituduhkan itu panas apa semua yang dari Potanakayang, karena mereka tinggal di satu rumah itu 11 orang, itu normal semua suhu tubuhnya 36. Jadi dengan cara itu meskipun saya tidak tulis di media, itu menjadi cara kita untuk menyampaikan informasi ke masyarakat bahwa data itu diam, ini saya sudah ukur, tidak apa-apa. Terus saya buat postingan juga untuk dan saya bagi di grup Pamusuhan bahwa ini saya sudah ukur tadi 100 warga di tetangga saya dan kiri kanannya ini rumah normal semua. Jadi secara tidak langsung kita membantah rumor-rumor seperti itu. Jadi stigmatisasi ini memang kita harus kita lawan dan harus lakukan pribadi juga.
ini kan tadi malam waktu diskusi saya bilang ke teman-teman, kalau kita memang mau membantu ini Kandemeng, ini kan banyak penjual kue di sana. Ya lebih baik kita pesan kuenya, terus kita posting ke media sosial, ya ini saya beli di Kandemeng. Untuk menunjukkan bahwa ya kita ini tidak takut terhadap warga Kandemeng. Jadi memang ada cara-cara kreatif memang yang penting kita lakukan, dan ya itu kecil tapi ya mudah-mudahan bisa berdampak, karena rata-rata kan kita jurnalis itu ya di lingkungan sosialnya jadi influencer juga. Jadi meskipun kita tidak tulis di media, tapi kalau orang lihat di Facebooknya itu bahwa Maliruan di Palakan dia ya Kandemengnya ya bisa jadi dia ikut juga, ndak Palakan mengapa toh ndak apa-apa juga. Jadi itu langkah-langkah yang nah ini juga yang kasus menarik, karena saya sempat live waktu proses penggalian kubur salah satu pasien itu saya sampai tidak salah 5 kali saya mengulang-ulang rekaman. Ini saya tidak live ya karena tadi saya hati-hati, jadi saya rekam dulu sampai 5 kali karena saya meminimalkan, mencoba hati-hati sekali memilih kata-kata, misalnya penekanan bahwa dia positif, rapid bukan swab apa semua, terus cuma menyebut 1 kali nama tempat. Itu pun ketika saya baca di beberapa komentar itu banyak yang protes, kenapa begini, apa kan? Ada juga menyampaikan bahwa hasilnya negatif, itu. Jadi ya kita memang agak meskipun sudah hati-hati ya tidak terlepas juga dari pro kontra, protes apa segala macam. Saya kira itu dari saya. Ya, makasih Bung Ridwan dan Bung Anhar. Kayaknya kita sudah melewati beberapa jam. Jadi mungkin sebagai akhir dari diskusi kita pada malam hari ini, barangkali kedua pemantik kita ada closing statement yang akan disampaikan. Silakan dulu, saya persilakan ke Bung Anhar menyampaikan closing statement dari diskusi kita malam ini. Semoga bermanfaat. Silakan Bung. Ya, kalau oke. Cek. Oke, terima kasih kawan adik-adik. Kalau saya mau sampaikan seperti ini teman-teman sekalian. Di tengah situasi pandemi Covid hari ini, media juga butuh dibantu dalam pengertian bahwa masyarakat harus tahu mana media yang bisa dipercaya, mana media yang tidak bisa. Sehingga kemudian fungsi edukasi itu terhadap media yang bisa dipercaya itu jalan. Berikutnya adalah media itu diharapkan betul-betul mencari sumber informasi yang bisa dipercaya. Dan paling penting adalah melakukan verifikasi. Rilis itu bentuknya hanya bahan mentah. Selebihnya itu dikonfirmasi lebih lanjut. Bahkan ada keterangan yang ditambahkan, itu ditambahkan. Sehingga kemudian membuat masyarakat itu lebih tercerahkan. Pada intinya, positif COVID itu bukan aib. Sehingga kemudian sama-sama kita bantu masyarakat, biar kemudian tidak menjadi, media yang sudah jadi korban, tidak menjadi korban berikutnya, karena sanksi sosial. Itu dari saya. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Bung Anhar. Barangkali terakhir dari Bung Ridwan berikan statement-nya di diskusi kita pada malam hari ini. Ya, Silakan Bung. jadi wabah COVID-19 ini menjadi apa ya? Menjadi media pembelajaran kita sebagai jurnalis. Ini kan banyak hal-hal yang mungkin sebelumnya kita tidak duga. Misalnya seperti diskusi lewat Zoom, terus keterbatasan sumber daya, informasi. Di sisi lain kita tidak bisa pergi-pergi. Ini kan jadi mencoba mendorong kita untuk lebih kreatif. Tapi tetap itu tadi informasi yang kita sampaikan tetap terpercaya. Jadi ini bisa menjadi ajang pelatihan kita untuk membuat karya-karya jurnalisme kita itu jauh lebih makin berkualitas. Tapi yang tidak mungkin juga karena untuk langsung sempurna. Terus kita sebagai jurnalis juga karena ini persoalannya sangat kompleks, ya kita harus memanfaatkan juga peran kita di masyarakat, baik sebagai individu di pergaulan kita untuk meredam ini persoalan. Karena masalah ini kan yang COVID-19 ini kan meskipun dia core-nya itu adalah kesehatan, tapi dia berdampak ke ekonomi, pergaulan sosial, terus politik, apa semua itu membuat kita sebagai seorang jurnalis betul-betul diminta untuk mengeluarkan sumber daya yang kita miliki. Kan anggapan selama ini kan jurnalis itu seorang wartawan itu ya dia tahu banyak hal tapi dangkal.
Nah ini ajang pembuktian kita di situ. Kita harus mempelajari juga. Seperti saya kan, latar belakang saya kelautan. Nah di kasus ini ya saya harus belajar sejarah juga mengenai wabah, terus mengenai kesehatan juga, mempelajari tentang virus itu, terus hal-hal lain juga. Jadi ya terakhir itu saya, baik untuk saya pribadi, bahwa kita harus makin hati-hati dalam hal ini. Ini saya sudah mencoba sangat hati-hati ya, ternyata buat blunder juga. Ya alhamdulillah itu di pribadi saya, bukan media yang misalnya kalau saya membuat, kan tentu akan dampaknya jauh lebih masif dibanding atas nama saya pribadi. Saya kira itu berbagi dari saya, dan ini saya menyampaikan terima kasih buat teman-teman yang mengikuti diskusi ini dan khususnya para penanya. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kedua narasumber kita pada malam hari ini, Bung Anhar dan Bung Ridwan, termasuk beberapa teman-teman yang ikut hadir. Ada Bung Nur Salim juga yang ikut nimbrung. Ada saya lihat teman-teman dari Bung Ilo. Makasih banyak sudah, Bung Sarip dan satu-satu teman-teman yang mungkin tidak bisa sebut satu persatu namanya. Terima kasih banyak atas waktunya dan atensinya. Semoga ke depan kita masih bisa berinteraksi lagi dengan ruang-ruang yang lebih produktif lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak, Bung. Aduh. Ini bagaimana saya ini karena host. Gak apa-apa, bisa langsung Kak. Bisa nanti ya. Saya bisa tadi langsung ada kesalahan teknis. di sini ya? Iya. Bisa langsung Kak. Langsung kasih nonaktif Nggak ada saja. lockdown di Gak sana, apa-apa.